Sunan Bejagung Lor, seorang penyebar agama Islam pada masanya, menjalani kehidupan di Desa Bejagung, Semanding, Tuban. Pertarungan antara keduanya pun dimulai setelah Raja Majapahit, Hayam Wuruk, memerintahkan Gajah Mada untuk menjemput putri raja, Kusumawardhani, yang diinginkan sebagai penerus tahta. Sang raja tidak setuju putrinya berguru kepada Sunan Bejagung Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sunan Bejagung Lor, sosok wali yang pernah 2 kali kalahkan Gajah Mada. Gajah Mada merupakan sosok Mahapatih dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ia menjadi legenda terkenal di masyarakat Indonesia. Keunggulan dalam strategi perang dan kekuatan militer memungkinkannya menguasai berbagai wilayah di Nusantara. Gajah Mada, pencetus Sumpah Palapa, memegang peran sentral dalam masa keemasan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Misi utamanya adalah menyatukan Nusantara. Meski diakui sebagai pemenang dalam berbagai pertempuran dan kampanye militer, Gajah Mada akhirnya menemui kekalahan saat melaksanakan misi tersebut. Penantangnya bukanlah figur sembarangan, melainkan Sunan Bejagung Lor atau Syekh Abdullah Asy'ari, seorang wali dengan keahlian luar biasa yang berhasil mengungguli Gajah Mada. Sunan Bejagung Lor, seorang penyebar agama Islam pada masanya, menjalani kehidupan di Desa Bejagung, Semanding, Tuban. Pertarungan antara keduanya pun dimulai setelah Raja Majapahit, Hayam Wuruk, memerintahkan Gajah Mada untuk menjemput putri raja, Kusumawardhani, yang diinginkan sebagai penerus tahta. Sang raja tidak setuju putrinya berguru kepada Sunan Bejagung Lor. Gajah Mada kemudian datang ke Bejagung untuk menjemput putri Kusumawardhani, membawa pasukan gajah, dan menyerang padepokan Sunan Bejagung Lor. Meski dihukum oleh Gajah Mada, Sunan Bejagung Lor berhasil mengubah pasukan gajah tersebut menjadi batu besar dengan bantuan kesaktiannya. Batuan besar itu dikenal sebagai Watu Gajah atau Batu Gajah. Masih dapat ditemui hingga saat ini, terletak sekitar 2 km di utara makam Sunan Bejagung Lor. Dalam pertempuran sengit, Gajah Mada menyerang dengan pasukannya, namun Sunan Bejagung Lor menggunakan kesaktiannya untuk mengubah pasukan gajah menjadi batu. Meski marah, Gajah Mada terus bertarung. Klimaks pertarungan terjadi saat Gajah Mada, dalam kemarahannya, menghantam pohon kelapa di lokasi pertarungan. Buah kelapa jatuh, dan melihat ini, Sunan Bejagung Lor berayun ke pohon kelapa lain, melengkungkan batangnya hingga menyentuh tanah. Sang wali memetik kelapa dan memberikannya kepada Gajah Mada. Pertarungan belum berakhir di sana. Sunan Bejagung Lor dan Gajah Mada mempertaruhkan kesaktian, mereka dalam mencoba membawa ikan hidup dari laut ke daratan. Gajah Mada berhasil mengambil ikan di laut, tetapi ikan itu mati saat dibawa ke daratan. Saat giliran Sunan Bejagung Lor, ia menggunakan daun waru dan timba yang sudah diisi air untuk mengambil ikan. Ikan tersebut tetap hidup hingga di daratan. Gajah Mada harus menelan pil kekalahan 2 kali. Ia terpaksa kembali ke Majapahit tanpa berhasil menjalankan misi membawa pulang putri Kusumawardhani. Sunan Bejagung Lor memiliki nama Syekh Abdullah Asy'ari. Beliau lahir di Yaman dan merupakan keturunan ke-21 dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dari Sunan Bejagung Lor juga bukan orang biasa. Beliau adalah ulama besar bernama Syekh Jumadil Kubro yang makamnya terletak di Trowulan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kedatangannya di tanah Jawa. Hancurnya kerajaan Pasai mendorong rombongan ulama dari Arab yang dipimpin Syekh Jumadil Kubro berlayar ke Pulau Jawa. Sunan Bejagung Lor turut serta dalam rombongan sang ayah. Sesampainya di Jawa, Syekh Jumadil Kubro membagi tugas kepada anak-anaknya serta anggota rombongan lain untuk berdakwah di daerah yang berbeda-beda. Sunan Bejagung Lor diberi tugas berdakwah di wilayah Tuban. Adipati Tuban ke-6 Aryo Dwikoro atau Aryo Tejo I sangat menghormati ulama pendatang tersebut, meskipun saat itu
Ia belum menerima Islam sebagai agama baru. Rasa hormat kepada Sunan Bejagung Lor diwujudkan dengan memberi tanah perdikan di sebuah daerah pegunungan yang kini bernama Desa Bejagung. Sekitar tahun 1300 Masehi, putra Syekh Jumadil Kubro itu kemudian mendirikan Kasunanan Bejagung di tanah perdikan hadiah dari Arya Tejoi. Sejak saat itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bejagung. Kasunanan itu menjadi tempatnya berdakwah. Sunan Bejagung Lor rutin menggelar kajian keagamaan bersama masyarakat setempat yang tertarik mempelajari agama Islam. Cara dakwah Sunan Bejagung Lor yang sopan dan lemah lembut membuat masyarakat setempat kagum. Seiring berjalannya waktu, makin banyak masyarakat yang tertarik belajar agama Islam. Sunan Bejagung Lor memutuskan mendirikan masjid sebagai sarana pengembangan pengetahuan agama. Sehari-hari, Sunan Bejagung Lor dikenal sangat sederhana. Beliau selalu mengenakan pakaian biasa serta tidak menunjukkan kesakralan seorang ulama. Hal ini membuat masyarakat tak takut bertanya kepada dirinya. Sunan Bejagung disebut punya banyak karomah. Mengutip buku Babat Tanah Jawa dan buku Babat Tuban, setiap hari Sunan Bejagung Lor pergi ke Masjidil Haram Makkah untuk menyalakan lampu masjid dan melakukan azan di sana. Versi lain menyebutkan bahwa Sunan Bejagung Lor tidak ada di kediamannya pada siang hari. Beliau pergi ke Makkah untuk menyalakan lampu masjid sekaligus menjadi imam sholat di sana. Pada malam harinya, Sunan Bejagung Lor sudah kembali berada di kediamannya. Nama desa Bejagung sendiri. Menurut juru makam Bejagung Lor, Mbah Darmawan, terkait dengan salah satu karomah yang dimiliki oleh sang Sunan. Nama Bejagung diambil saat Sunan mengisi buah mojo dengan air yang agung atau banyak. Air dalam mojo yang kecil itu tidak habis diminum orang banyak, kata Mbah Darmawan. Ada pula yang menyebutkan, dinamakan Bejagung karena Syekh Abdullah Asy'ari juga seorang petani jagung. Sunan Bejagung kemudian berpindah ke sebelah utara, orang Jawa menyebut Lor. Sedangkan di daerah awal beliau menetap diserahkan kepada Sunan Bejagung Kidul. Bersamaan dengan pindahnya, juga didirikan masjid yang sekarang terletak di timur makam. Sunan Bejagung Lor dikenal sebagai seorang yang gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Tuban. Kegigihan itu bahkan sampai membuat anak dari Hayam Wuruk, Kusumawardhani datang dan belajar agama kepadanya. Raja Hayam Wuruk tidak menghendaki hal itu terjadi. Ia kemudian memerintahkan patihnya Gajah Mada untuk datang ke Tuban untuk menjemput dan menghalangi Kusumawardhani untuk belajar agama Islam. Majapahit datang dengan pasukan yang siap untuk berperang. Mereka membawa bala tentara gajah yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada. Pasukan itu berniat untuk menyerang padepokan Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Ketika sampai di desa Bejagung, Gajah Mada dipertemukan dengan sosok ulama sakti yang merupakan adik dari Sunan Asmoro Kondi. Ia adalah Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor. Di sana mereka mulai beradu kesaktian. Sunan menyabda pasukan gajah dari Gajah Mada menjadi batu. Doa Sunan dikabulkan. Dan pasukan itu seketika menjadi batu. Melihat hal itu, Gajah Mada memamerkan kekuatannya dengan mengoyak pohon kelapa sampai buahnya berjatuhan. Kemudian ia meminumnya. Tidak mau kalah, Sunan Bejagung justru melambaikan tangannya ke arah pohon kelapa, dan pohon tersebut seolah patuh dengan perintah Sunan. Batangnya melengkung mengikuti arah dari tangan Sunan. Gajah Mada menantang Sunan untuk mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup. Gajah Mada dengan kesaktiannya mengambil ikan di laut, namun justru ikan-ikan tersebut mati. Sunan Bejagung tidak kalah hebat. Beliau justru berhasil menjawab tantangan dari Gajah Mada. Hanya dengan bermodal daun waru dan timba, beliau mampu mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup. Menyadari kekalahannya, Gajah Mada kemudian kembali ke Majapahit dengan tidak membawa hasil. Ia justru kembali dengan mengakui kesaktian dan kehebatan Sunan Bejagung Lor. Kisah pertempuran antara Gajah Mada dan Sunan Bejagung Lor tersebut, rupanya terekam dalam sebuah situs yang sampai sekarang masih ada di wilayah Kabupaten Tuban. Warga percaya bahwa batu yang memiliki bentuk seperti gajah tersebut merupakan gajah-gajah dari pasukan Majapahit yang kalah dalam adu kesaktian melawan Sunan Bejagung. Batu-batu tersebut kini sudah mulai tidak terawat dan dibiarkan begitu saja oleh warga setempat. Meskipun demikian, di sekitar lokasi, warga masih memanfaatkannya sebagai lahan pertanian.
Salah satu peninggalan Sunan Bejagung yang tersohor di berbagai penjuru adalah sumur tua atau biasa disebut dengan sumur giling, yang terletak di sebelah selatan makam Bejagung Lor. Sumur tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1800 Masehi, oleh santri Sunan Bejagung, yakni Kiai Pamor atas perintah Sunan Bejagung. Berdasarkan kepercayaan masyarakat yang beredar, air sumur yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan dapat membantu mengabulkan permintaan. Air sumur tersebut biasanya digunakan untuk mandi atau dibawa pulang untuk pengobatan. Tujuan orang mengambil air dari sumur tersebut juga berbeda-beda, ada yang meminta diberi kesehatan, diberi naik jabatan, diberi kemudahan dalam berdagang, dimudahkan mendapatkan jodoh, diberi keturunan, dan sebagainya. Sebenarnya mintanya itu ya tetap ke Gusti Allah tetapi melalui perantara air tersebut, mempan tidaknya tergantung sugesti dan keyakinan dari masing-masing orang tersebut. Tapi kelihatannya ya memang banyak yang bilang berhasil, terang sang juru kunci makam. Selain dipercaya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, menurut cerita air sumur Bejagung juga seringkali digunakan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan, atau pengambilan sumpah. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu diperbolehkan tergantung dengan persetujuan sang juru kunci. Sepertinya sudah nggak boleh sama juru kuncinya, karena ketika pengambilan sumpah seperti itu salah satunya nanti ada yang meninggal. Misal ada yang dituduh mencuri, mengambil sumpah dengan meminum air sumur itu kalau memang yang dituduh tidak mencuri ya yang meninggal yang menuduh, imbuhnya. Sang juru kunci menambahkan, jika masih ada yang memaksa maka harus mendapat izin dari perangkat desa, dan juga dari kecamatan karena hal seperti demikian harus ada pertanggungjawaban. Sumur yang katrolnya masih berupa gilingan kayu karena mempertahankan peninggalan zaman dulu. Sumur tersebut memiliki kedalaman kurang lebih 30 meter. Di dekat sumur juga terdapat bak mandi yang terbuat dari batu dan juga terdapat batu gores. Sang juru kunci menjelaskan bahwa biasanya terdapat anak kecil yang sakit atau rewel, akan dimandikan di atas batu gores tersebut dengan air sumur sehingga bisa sembuh dan berhenti rewel. Setiap 2 tahun sekali terdapat tradisi keduk sumur untuk membersihkan dasar-dasar sumur. Tidak sembarang orang yang boleh membersihkan sumur, melainkan hanya ahli waris dari Mbah Pamor, salah satunya adalah Kepala Desa Bejagung. Tradisi keduk sumur tersebut biasa juga dibarengi dengan dawetan. Menurut juru kunci, banyak pula orang dari luar Bejagung yang ikut hadir mengikuti tradisi tersebut. Ada juga yang meminta dawetnya untuk digunakan sebagai obat, ya kepercayaannya begitu, kembali lagi pada keyakinan masing-masing tuturnya. Makam Sunan Bejagung biasa ramai dikunjungi saat Kamis Pon dan Jumat Wage untuk berziarah sekaligus mengambil air di sumur Bejagung, baik untuk mandi ataupun diminum. Dalam pengambilan air sumur tersebut, peziarah tidak mengambil sendiri melainkan ada petugas yang mengambilkan air. Kisah Gajah Mada dikalahkan oleh Sunan Bejagung Lor adalah sebuah cerita yang populer dalam sejarah dan budaya Jawa. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mengkonfirmasi peristiwa ini secara literal, cerita ini sering dikaitkan dengan kekuatan dan kebijaksanaan spiritual Sunan Bejagung Lor. Cerita ini bisa dimaknai secara simbolik sebagai kemenangan spiritual atau kebijaksanaan Sunan Bejagung Lor atas kekuatan duniawi yang diwakili oleh Gajah Mada. Perlu diingat bahwa cerita tentang Gajah Mada dikalahkan Sunan Bejagung Lor adalah sebuah cerita yang bersifat legenda dan cerita rakyat. Meskipun demikian, cerita ini memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya Jawa, karena mencerminkan perpaduan antara kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karomah Sunan Bejagung Lor yang mengalahkan Gajah Mada dan pasukannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.